Pemirsa, ratusan pemuda yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI Jakarta. Mereka menyampaikan pendapat terkait kecurangan pemilu 2024 dengan terlibatnya Presiden Joko Widodo yang secara terbuka mendukung salah satu pasangan calon. Unjuk rasa serupa juga digelar massa di kantor Bawaslu. Masa mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI di Jalan Diponegoro, Jakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam aksi unjuk rasa ini, para demonstran menyampaikan aspirasi terkait kecurangan pemilihan umum pemilu 2024. Masa menilai pelanggaran pemilu diduga terjadi akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo yang dinilai cawe-cawe secara terbuka untuk memenangkan salah satu paslon dalam pemilu. Selain itu, masa juga meminta Ketua KPU Hashim Asyari mundur dari jabatannya lantaran diduga melakukan kecurangan melalui proses penghitungan suara melalui Sirekap yang hasilnya tidak sesuai dengan penghitungan manual di TPS. Praktek curang, ya, kecurangan, segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini. Kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga quick count yang menurut kami itu menyesatkan, tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang. Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan ini sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sementara itu, relawan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat. Dalam aksi bertajuk Selamatkan Demokrasi Tolak Pemilu Rekayasa, masa menilai proses pemilu 2024 telah diwarnai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif proses pemilu 2024. Mereka meminta Bawaslu dan KPU untuk netral dalam menyelenggarakan pemilu. Masa juga mendesak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud membentuk tim hukum untuk memperkarakan pemilu 2024. TPN menilai pelaksanaan pemilu tahun ini merupakan bentuk kejahatan demokrasi yang tidak dapat ditoleransi. Sejumlah pihak memprotes hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU meskipun belum tahap final. Pelaksanaan pemilu 2024 disebut banyak kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mendapatkan perlawanan dari beberapa pihak. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, pendukung pasangan calon nomor urut 3 pun membentuk tim hukum khusus untuk menggugat kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nanti akan dijelaskan pembentukan tim hukum untuk memperkarakan pemilu. Kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi tahun 2024. Dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa. Ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Sementara itu hingga 5 hari pasca pelaksanaan pemilu, tercatat 71 orang petugas pemilu 2024 meninggal dunia dan 4.567 dilaporkan sakit. Pihak KPU pun menyiapkan santunan untuk korban meninggal dunia dengan besaran 36 juta dan bantuan pemakaman 10 juta rupiah. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Senin sore, Ketua KPU Hashim Asyari menyebut 71 petugas pemilu yang meninggal dunia meliputi 1 orang anggota PPK di tingkat kecamatan, 4 orang anggota PPS, kemudian 42 orang anggota KPPS di tingkat TPS, dan 24 orang anggota pengamanan penghitungan suara pemilu. Sedangkan 4.567 orang yang dilaporkan sakit terdiri dari 696 orang petugas PPS, 3.371 orang anggota KPPS, dan 364 orang petugas keamanan Linmas. Hashim Asyari menambahkan KPU menyediakan santunan sebesar 36 juta rupiah dan bantuan untuk pemakaman 10 juta rupiah untuk anggota yang dikabarkan meninggal dunia, sesuai dengan aturan dalam surat Kementerian Keuangan.
Akibat data suara dalam aplikasi Sirekap bermasalah, rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten ditunda. Penundaan untuk memperbaiki data suara di aplikasi Sirekap yang berbeda dengan formulir C1 pleno hasil penghitungan. Pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan suara di 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ditunda. Penundaan dilakukan lantaran KPU menemukan perbedaan data suara di aplikasi Sirekap dengan formulir C1 pleno hasil perhitungan. Belum jelas penyebab bisa terjadi perbedaan yang cukup signifikan tersebut. Penundaan akan dilakukan hingga tanggal 20 Februari mendatang. KPU Kabupaten Tangerang mengatakan sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C hasil perhitungan akan dilakukan hingga 19 Februari. Setelah proses perbaikan data di aplikasi Sirekap selesai, pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan akan kembali dilanjutkan pada 20 Februari hingga 3 Maret. Misalkan di dalam C hasil plano itu ada C hasil PPWP itu 124, misalkan di dalam info pemilu ataupun itu bisa 624 atau di dalam Sirekap pun 624. Nah, yang 624 itu akan kami perbaiki, akan kami edit sesuai dengan C hasil PPWP itu. Sejauh ini perbedaan perhitungan suara itu terjadi karena kerusakan aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Aplikasi itu kini sedang diperbaiki sehingga tidak kembali bermasalah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rading melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU menegaskan sempat ada penghentian data pada aplikasi Sirekap Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan masih terus berlangsung, hanya saja penayangan dalam Sirekap tidak dimunculkan hingga data yang ada telah sesuai dengan hasil penghitungan. Dalam konferensi Senin malam, KPU menyatakan Sirekap merupakan alat bantu untuk memudahkan penghitungan suara hasil pemilu 2024. Melalui Sirekap ini, masyarakat bisa memantau hasil penghitungan suara hingga ke tingkat TPS. Bila terjadi anomali atau ketidaksesuaian antara hasil yang muncul pada Sirekap dengan data pada formulir hasil penghitungan, maka akan muncul peringatan pada sistem Sirekap sehingga pihak KPU akan mengoreksi data yang ada. Dalam waktu 2 hari terakhir, pihak KPU tengah melakukan sinkronisasi data tampilan di website pemilu 2024, sehingga hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang hasilnya belum sesuai dihentikan sementara penayangannya. Sementara proses rekapitulasi PPK yang datanya telah sinkron tetap berjalan. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron ini kita tidak tayangkan dulu sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak.